Anwar Sadat, Presiden Mesir yang realistis dan moderat. Kalau ada tamu datang ke Mesir, konon Presiden Anwar Sadat sering tidak saja mengajaknya melihat-lihat proyek yang mulus, tetapi juga daerah-daerah yang masih porak-poranda akibat Perang 6 Hari di tahun 1967. Pertempuran antara 1968 sampai 1970 dan Perang Oktober tahun 1973, yaitu perang antara Arab dan Israel. Kerugian yang diderita Mesir karena peperangan itu, kata Sadat kepada para tamunya, sekitar 24 miliar dolar Amerika, berarti kurang lebih 10 triliun rupiah. Mesir yang penduduknya sekitar 36 juta jiwa antara 1971 sampai 1978, terpaksa mengeluarkan anggaran militer yang hampir sama besarnya dengan seluruh anggaran belanja negara dalam tahun-tahun yang sama, yaitu seluruhnya 5,3 miliar dolar. Padahal Mesir bukan negara berpenduduk kecil kaya minyak, seperti Kuwait. Sekedar sebagai gambaran, di tahun 1975 misalnya, pendapatan nasional kotornya hanya 9,6 miliar dolar, sedangkan defisit perdagangan luar negerinya 2,8 miliar dolar. Hutangnya ketika itu kepada Uni Soviet 6 miliar dolar untuk mengimbangi laju inflasi 207% setahun. Pemerintahan Presiden Sadat terpaksa memberi tunjangan kemahalan kepada para pegawai bergaji rendah, padahal pengangguran cukup tinggi, dan pemerintah terpaksa menjadi penyerap tenaga kerja paling besar, meskipun akhirnya mempekerjakan tenaga melebihi kebutuhan. Sebuah kantor yang cukup ditangani 500 orang, kadang mempekerjakan 2.000 pegawai. Itulah sebabnya, sebagai seorang tokoh pemerintahan yang realistis dan moderat, Presiden Mesir Anwar Sadat terus-menerus mencari jalan untuk menyelesaikan masalah Timur Tengah. Langkahnya yang paling dramatis sebelum perundingan 2 minggu di Camp David adalah perlawatannya ke Yerusalem bulan November tahun 1977. Sampai-sampai orang baru yakin bahwa Presiden Mesir memang betul-betul berhasrat ke Yerusalem ketika pesawat kepresidenan Boeing 707 mendarat di Pelabuhan Udara Ben Gurion, Tel Aviv. Perundingan di Camp David merupakan bukti betapa masih tetap kuatnya hasrat untuk menghindarkan perang, yang hanya akan berarti pengorbanan jiwa, menajamnya penderitaan dan penghamburan uang. Meskipun Presiden Sadat tahu bahwa langkahnya menuju Camp David itu diringi kesangsian suksesnya oleh banyak pihak, mendapat tentangan dari sejumlah negara Arab garis keras, dan jika ada hasilnya, masih belum berarti terselesaikannya secara menyeluruh masalah Timur Tengah. Memang demikian kenyataannya, misalnya, Perdana Menteri Israel belum juga memberikan komitmennya untuk menyerahkan wilayah tepi barat Sungai Jordan secara mutlak kepada pihak Arab. Hanya dinyatakan dalam kerangka persetujuan bahwa status tetap tepi barat akan ditentukan pada masa akhir peralihan 5 tahun. Penentuan ini akan dilakukan lewat perundingan antara Israel, Mesir, dan Jordania serta wakil-wakil penduduk Arab dan Palestina hasil pemilihan. Israel akan tetap menempatkan pasukan di basis-basis tertentu di wilayah tepi barat paling tidak selama 5 tahun. Pengaturan keamanan setelah masa itu masih akan dirundingkan juga oleh 4 pihak tersebut di atas. Akan tetapi mengenai masalah Sinai, tampaknya prospek penyelesaiannya lebih cerah. Israel akan mengembalikan seluruh wilayah Sinai kepada Mesir secara bertahap, dan penarikan terakhir pasukan Israel akan dilakukan 2-3 tahun setelah penandatanganan perjanjian perdamaian. Dan perundingan-perundingan mengenai perjanjian itu akan diselesaikan nantinya. Tetapi, belum ada gambaran, apakah Israel juga akan menarik 13 pemukiman Yahudi di wilayah Sinai seperti yang dikehendaki Presiden Sadat. Tetapi bagaimanapun, belum pernah perundingan-perundingan sebelumnya mencapai hasil seperti Camp David, yang diprakarsai Presiden AS Jimmy Carter, dan Anwar sendiri ikut serta secara aktif.
Wajar pula kiranya kalau Presiden Sadat menyebut hasil perundingan itu sebagai pembuka babak baru sejarah Timur Tengah, meskipun ia menyadari bahwa negara-negara garis keras seperti Libya, Aljazair, Irak, Syria dan Front Pembebasan Palestina akan tetap menentangnya, sebab mereka menghendaki penarikan total dengan segera kekuasaan Israel dari semua wilayah yang diduduki setelah Perang 1967 tanpa ada kompromi. Tidak berlebihan juga kiranya orang mengatakan, meredanya ketegangan di Timur Tengah paling tidak akan mengurangi peranan Uni Soviet di wilayah itu, baik lewat penjualan senjata dan bantuan teknisinya, maupun dengan terbukanya kesempatan mendapatkan basis-basis militer. Namun, demi kepentingan negara dan bangsanya sendiri, Anwar Sadat berani menempuh arus tantangan itu semua. Pertimbangan posisi pribadi pun membenarkan langkah yang sekarang ditempuhnya, sebab berantakannya pembangunan dalam negeri akibat terseretnya Mesir terus-menerus dalam peperangan juga berbahaya bagi kedudukannya. Bagaimana ia akan sampai hati mengeluarkan biaya besar terus-menerus untuk keperluan perang, kalau hutang negerinya sampai November tahun 1977 saja sudah sekitar 13 miliar dolar dan banyak memerlukan bantuan dari negara-negara lain. Tetapi suatu catatan perlu dikemukakan, meskipun Sadat cukup teguh menghadapi sikap negara-negara garis keras, tetapi ia tetap memerlukan dukungan negara lain seperti Arab Saudi. Justru karena kepentingan pembangunan dalam negerinya sendiri dan untuk menghadapi para penentangnya di kalangan negara-negara Arab. Sebab Arab Saudi sampai sekarang memang banyak bantuan finansialnya kepada Mesir. Upaya perdamaian yang ia rintis nantinya tidak longgar konsesinya, maka akan lebih sulit lagi merintis jalan penyelesaian damai seperti sejauh ini, sebab negarawan moderat dan realistis seperti Sadat tidak akan gampang mendapat ruang gerak.